Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi kepada kelompok kami. Kami dari kelompok C akan membahas mengenai analisis berbasis lokasi atau analisis geospasial untuk organisasi dan implementasi dari analisis geospasial. Sebelum kami memaparkan materi kami, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Raden Roro Teresia Rahayu Sitrianingrum, NIM 142 sebagai penyusun. Yang kedua, Yohanes Eka Risturio Kasu, NIM 185 sebagai penyusun. Yang ketiga, saya sendiri Maria Juliani Dirang Lolondrian, NIM 147 sebagai presenter. Yang keempat, Maria SPK Debius, NIM 140 sebagai presenter. Yang kelima, Kasiano Vitalio Paulino Wisang, NIM 153 sebagai pengumpul. Yang keenam, Jonuria Faula Wewo, NIM 181 sebagai anggota. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis berbasis lokasi atau analisis geospasial untuk organisasi. Pandangan gabungan dari keseluruhan kinerja organisasi biasanya diwakili melalui alat visualisasi yang memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Informasi tersebut dapat mencakup nilai saat ini yang diperkirakan dari berbagai faktor bisnis dan indikator kinerja utama atau KPI. Melihat KPIs sebagai angka keseluruhan melalui berbagai grafik dan bagan bisa sangat membingungkan. Di sini ada risiko tinggi kehilangan peluang pertumbuhan potensial atau tidak mengidentifikasikan area bermasalah. Sebagai alternatif dari sekedar melihat laporan, organisasi menggunakan peta visual yang dipetakan secara geografis dan berdasarkan pada data lokasi tradisional. Biasanya dikelompokkan berdasarkan kode pos. Visualisasi berbasis peta ini telah digunakan oleh organisasi untuk melihat data gabungan dan mendapatkan wawasan berbasis lokasi yang lebih bermakna. Selanjutnya, data berbasis lokasi sekarang tersedia dari sistem informasi geografis. Ini digunakan untuk menangkap, menyimpan, menganalisis, dan mengelola data yang terhubung ke suatu lokasi menggunakan teknologi sensor terintegrasi. Sistem pemosisian global yang dipasang di telepon pintar dan perawatan kesehatan dengan mengintegrasikan informasi tentang lokasi dengan data bisnis yang lebih penting lainnya. Organisasi sekarang membuat intelijen lokasi. Kecerdasan lokasi memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan penting dan membuat keputusan yang lebih baik dengan mengoptimalkan proses dan aplikasi penting. Organisasi sekarang membuat peta interaktif yang menelusuri detail lebih lanjut tentang lokasi manapun, menawarkan analisis kemampuan untuk menyelidiki tren baru dan menghubungkan faktor spesifik lokasi di beberapa KPIs. Analisis sekarang dapat menunjukkan tren dan pola pendapatan, penjualan, dan probabilitas di seluruh wilayah geografis. Dengan memasukkan detail demografis ke dalam lokasi, pengecer dapat menentukan bagaimana penjualan bervariasi menurut tingkat populasi dan kedekatan dengan pesaing lain. Mereka dapat menilai permintaan dan efisiensi operasi rantai pasokan. Perusahaan produk konsumen dapat mengidentifikasikan kebutuhan khusus pelanggan dan lokasi pengaduan pelanggan dan dengan mudah melacaknya kembali ke produk. Agen penjualan dapat menargetkan prospek mereka dengan lebih baik dengan menganalisis geografis mereka. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu aplikasi pertanian, yang kedua analisis kejahatan, yang ketiga prediksi penyebaran penyakit. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan analisis geospasial. Jadi yang pertama itu latihan multimedia di analistik yang menggunakan jaringan Universitas Teradata Analisis Geospasial. Mencakup video BSI tentang kasus panggilan seluler yang terputus. Sebuah perusahaan telekomunikasi meluncurkan lini baru smartphone dan menghadapi masalah dengan panggilan terputus. Peluncuran baru dalam masalah. Dan wilayah Timur Laut adalah wilayah yang paling parah terkena dampak saat mereka membandingkan efek panggilan yang terputus pada keuntungan untuk wilayah geografis. Perusahaan menyewa BSI untuk menganalisis masalah yang timbul karena cacat pada handset, telepon pintar, jangkauan menara, dan gangguan peranti lunak.
Seluruh data wilayah timur laut dibagi menjadi beberapa kelompok geografis dan perusahaan memecahkan masalah dengan mengidentifikasikan data pelanggan individu. Yang kedua itu kecerdasan lokasi waktu nyata. Banyak perangkat yang digunakan oleh konsumen dan profesional terus-menerus mengirimkan informasi lokasi mereka. Mobil, bus, taksi, ponsel, kamera, dan perangkat navigasi pribadi semua mengirimkan lokasinya berkat teknologi pemosisian yang terhubung ke jaringan seperti GPS, WiFi, dan triangulasi menara seluler. Yang ketiga, aplikasi analisis untuk konsumen. Pertumbuhan pesat industri aplikasi untuk platform ponsel cerdas dan penggunaan analisis menciptakan peluang luar biasa untuk mengembangkan aplikasi di mana konsumen menggunakan analisis tanpa pernah menyadarinya. Aplikasi ini berbeda dengan kategori sebelumnya yang dimaksudkan untuk digunakan langsung oleh konsumen sebagai lawan dari organisasi yang mencoba menabung data dan penggunaan atau pembelian konsumen untuk membuat profil untuk memasarkan produk atau layanan tertentu. Bisa ditebak aplikasi ini dimaksudkan untuk memungkinkan konsumen membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan analitis spesifik. Saya Maria SPK Debius akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus. Jadi kelompok kami mengambil kasus tentang pembangunan Rusunawa DKI Jakarta jadi model daerah lain. Jadi kasus ini kami sudah paparkan di PPT, jadi teman-teman bisa membacanya di PPT. Jadi intinya yaitu Pemda DKI Jakarta hingga saat ini belum dapat menentukan lokasi lahan yang bakal dibangun rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa. Karena masalah ini menyangkut pemindahan penduduk yang notabene masih belum bersedia dipindahkan dari tempat tinggalnya di bantaran sungai yang rawan banjir. Meski relokasi bersifat sementara, tetapi tidak mudah dilakukan. Padahal, bila Rusunawa terwujud di lokasi itu, ke depan bisa dijadikan contoh daerah lain, khususnya dalam upaya menata lingkungan permukiman padat di perkotaan. Nah, pemerintahan telah menyiapkan beberapa lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Rusunawa di wilayah DKI Jakarta. Lokasi itu terdapat di Bidara Cina, Kampung Melayu, Manggarai, dan Cawang, serta Pengadegan. Namun demikian, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Rusunawa di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung yang setiap tahunnya menjadi langganan banjir. Sayangnya, hingga saat ini Pemda DKI Jakarta belum memastikan lokasi lahan yang bakal siap dibangun Rusunawa. Jadi pembahasannya, penentuan lokasi Rusunawa tentu akan berkaitan dengan lahan dan harga. Dari lahan itu, maka dengan itu perlu adanya analisis lokasi yang digunakan agar pemerintah dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan perumahan tersebut, di mana pada kasus disebutkan siap adanya pembangunan, namun belum adanya lokasi, di mana jika kita melakukan analisis lokasi, maka pengendalian, perbaikan, dan prasarana pun sudah dipikirkan dengan matang dan tidak merugikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.